Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Bidayah fi Ilmi An-Nahwi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Fadilatul Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah taala. Baik. Kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas sekali yang membahas tentang dasar-dasar dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu sendiri ya afwan ya. Kitab ini disusun oleh Syekh Ali An-Namir ya. Syekh Ali An-Namir kemudian bimurojaah dan diberikan muqaddimah oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah taala. Nah, kitab ini sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Untuk antum yang belum menyimak silakan disimak terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke halaman 13 ya. Di halaman 13 Al-Babus Salis, bab yang ketiga. Nah, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kitab Al-Bidayah bin Nahwi adalah kitab membahas tentang permulaan atau garis start kalau kita ingin belajar ilmu. Mungkin antum bingung kalau mau belajar nahwu harus mulai dari mana ya. Setelah antum tahu pentingnya ilmu nahwu, pertanyaan yang timbul adalah dari mana mulai belajar nahwu? Maka kitab ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dari sekian banyak kitab-kitab dasar. Nah, di kitab Al-Bidayah fin Nahwi ini hanya ada 9 bab saja. Ya, 9 bab dan ini adalah pembahasan-pembahasan yang paling penting saja dalam ilmu. Ya, bukan berarti nahwu itu hanya ada segini saja. Ya. Tentunya ya, masih banyak kitab-kitab yang lain, ini hanya yang paling penting-pentingnya saja. Nah, jadi 9 ini di kitab ini ada 9 bab. Nah, ini adalah bab yang ketiga. Di bab yang pertama kita sudah berbicara tentang al-kalam, di bab yang kedua kita sudah berbicara seputar isim. Nah, sekarang di bab yang ketiga kita akan membahas al-fi'lu. Ya, al-fi'lu wa aqsamuhu. Sini judulnya adalah al-fi'lu wa aqsamuhu. Nah, fi'il dan bagian-bagian. Fi'il, sebagaimana sudah kita bahas di bab pertama, merupakan salah satu dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi, kata dalam bahasa Arab itu ada isim, yaitu kata benda, ya, ada fi'il, yaitu kata kerja, yang akan kita bahas ini, dan yang terakhir ada huruf. Nah, jadi kenapa kok pembahasan fi'il ini penting? Ya, kalau antum masih ingat ya, dulu pernah kita sampaikan di awal belajar nahwu kita harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang paling sering suka ketukar itu isim sama fi'il. Kalau huruf jelas, ya, ciri-cirinya jelas, insya Allah mudah diidentifikasi. Nah, biasanya ketukar itu isim sama fi'il. Nah, maka sekarang kita akan bahas insya Allah dalam 8 doabit. Ya, akan ada 8 poin, 8 simpul yang akan coba kita urai yang berkaitan dengan masalah al-fi'lu. Baik, kita mulai. Al-fi'lu wa aqsamu. Kata kerja dan aksam. Aksam itu jamak dari kata kismun. Ya, kismun artinya bagian. Jadi, al-fi'lu wa aqsamuhu artinya fi'il dan bagian-bagian. Wa fihi samaniyatu dawabita. Wa fihi dan di dalamnya, di dalam bab ini maksudnya. Di dalam bab ketiga ini akan ada samaniyah 8. 8 apa? Dawabit. 8 poin, 8 pokok permasalahan. Kita mulai ad-dabitul awal. Dabit yang pertama. Dawabit itu jamak dari dabit. Kita ambil ad-dabitu al-awwal.
Yaitu pembagian, bab yang pertama ini pembahasan tentang pembagian fiil menjadi 3 berdasarkan zamannya, berdasarkan waktu terjadinya. Kan fiil artinya kata kerja ya. Yang namanya kata kerja itu kan pasti ada waktu terjadinya. Sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. Nah, maka kalau kita bagi fiil berdasarkan waktu itu akan ada 3 pembagian. Apakah fiil hanya dibagi berdasarkan ini saja? Tidak. Kalau ada yang nanya kepada antum, akhi, fiil itu ada berapa? Maka kita tanya balik. Antum nanyanya berdasarkan apa dulu ini? Ya, kalau fiil berdasarkan waktunya, ada 3. Kalau berdasarkan ini dan itu, ada macam-macam lagi. Nah, jadi fiil itu jumlahnya ada berapa? Ya tergantung dari sisi apanya, berdasarkan apanya yang tanya. Baik, maka pembagian yang paling penting, pembagian yang paling pokok dari fiil adalah pembagian berdasarkan waktunya. Nah, di sini penulis mengatakan yang qasimul fi'lu. Fiil itu terbagi. Qasimul itu terbagi. Min haitsu az-zamanu, dari sisi zaman. Nah, dari sisi waktu. Zaman artinya waktu. Ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Ya, madhi itu berasal dari kata kerja madha yamdi. Madha yamdi itu artinya berlalu. Ya, nulisnya seperti ini. Madha yamdi. Ya, fi'il amrnya imdi. Madha yamdi itu artinya berlalu, lewat. Maka al-fi'lul madhi berarti artinya fi'il yang telah berlalu, telah lewat, telah terjadi. Nah, jadi definisinya di sini kalau dalam ilmu nahwu adalah madalla ala hadasin, yaitu apa-apa. Maksudnya kata dalam bahasa Arab yang dalla, menunjukkan atas hadasin. Hadas artinya kejadian, peristiwa. Karena kan ya namanya fiil itu pasti ya kata kerja itu pasti ada kejadiannya kan. Makan, minum itu kejadiannya. Hadasin ini artinya kejadian. Maka semua jenis fiil ya pasti ada kata hadasin, ada kejadian. Ya sama-sama ala hadasin semua ini. Yang membedakan apanya? Zamannya. Nah, kalau fi'il madi, dia adalah hadasin yang bagaimana? Yang waqa'a, yang terjadi. Peristiwa yang terjadi. Qabla, sebelum zamanit takallum. Sebelum waktu berbicara. Sekarang ini, detik ana lagi ngomong ini namanya zamanut takallum. Kalau perbuatan itu terjadi sebelum detik ana ini berbicara, maka dia dinamakan al-fi'lul madhi. Ya. Jadi nggak harus terjadinya kemarin. Ya, semenit yang lalu juga boleh. Ya. Contohnya misalkan kata doroba. Doroba ini dinamakan fi'il madhi. Karena kalau diterjemahkan artinya dia dalam kurung telah pergi. Nah, jadi fi'il madhi itu pasti ada kata telah. Ya. Dia telah pergi. Ini makna dari doroba. Dari mana dapat kata dia? Domir huwa, di ilmu sorofnya. Dari mana kata telah ini? Dari jenisnya. Ini namanya fi'il madi dalam bahasa Arab. Nah, dari mana dapat kata pergi? Di kamus. Begitu ya. Nah, arti doroba, satu kata doang itu. Tapi terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi 3. Dia telah pergi. Baik, ini namanya al-fi'lu al-madi. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-mudhari'. Ya, al-fi'lu al-mudhari'. Mudhari' itu berasal dari kata dhara'a, ya, yudhari'u, mudhari'un. Dhara'a yudhari'u mudhari'un artinya setara, ya, atau semisal, selevel, itu namanya mudhari'. Baik. Jadi al-fi'lul mudhari'
itu artinya berarti secara bahasa fiil yang setara. Maksudnya setara bagaimana? Ya, setara dari sisi waktunya. Ya, setara itu maksudnya sekarang kita lagi ngomong. Perbuatan itu terjadi sekarang. Berarti perbuatan itu dengan waktunya setara. Makanya dinamakan fiil mudhari. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan dinamakan fiil mudhari karena dia mirip atau setara dengan kata benda. Coba antum lihat, misalkan kata Yazid. Ya, Yazid, ya. Ini bisa fiil mudhari, bisa isim. Yazid itu bisa nama orang, bisa kata kerja yang artinya bertambah. Nah, maka dinamakan mudhari, kata Yazid ini. Gitu. Nah, terlepas dari pembagian-pembagian itu, ini faedah saja ya. Ya, terlepas dari pembagian-pembagian yang seperti itu, ya, kita simpulkan saja bahwasanya fiil mudhari itu ya, adalah kata kerja menunjukkan kejadiannya terjadi ketika kita berbicara atau sekarang atau ba'dahu atau kemudian setelah berbicara. Nah, kita lihat di sini. Madalla ala hadasin. Kata yang menunjukkan atas perbuatan yaqa'u terjadi bi zamanit takallum. Fi. Ya, ini bedanya ya. Kalau tadi kan fi'il madi itu qabla. Kalau ini fi, ketika, ketika zamanit takallum. Au ba'dahu, atau setelahnya. Jadi ada qabla, ada ba'da, ada fi. Qabla sebelum, ba'da setelah, fi ketika. Ya, ketika apa? Ketika zamanit takallum. Ketika pembicaraan itu terjadi ketika lagi ngomong. Contohnya, ketika kita mengatakan kata yadribu, yadribu ini, ya, afwan, tadi doroba artikan pergi, afwan, salah ya. Ya, bukan pergi. Doroba itu memukul, afwan. Ya, artinya dia telah memukul. Nah, afwan. Baik. Berarti kalau yadribu, artinya dia. Nah, telahnya kita ganti, jadinya sedang atau akan. Akan apa? Akan memukul. Gitu ya. Nah, ini mananya. Nah, itu kalau kita gunakan atau menerjemahkan fi'il mudhari, artinya sedang atau akan. Jadi perbuatannya itu sedang terjadi ketika kita ngomong atau akan terjadi setelah kita ngomong. Nah, gimana membedakannya nanti? Gimana membedakan yang sedang terjadi dengan yang akan terjadi? Nah, itu kembali kepada konteks kalimatnya nanti. Dari konteks kalimatnya akan ketahuan nanti. Misalkan kita mengatakan yadribu godan. Ada kata besok di situ, oh berarti akan artinya di situ. Kalau ada kata al-an, sekarang, oh berarti sedang, gitu ya. Ya, jadi kelihatan dari konteks kalimatnya. Baik. Nah, jadi fi'il mudhari ringkasannya adalah perbuatan yang terjadi ketika kita sedang berbicara atau setelah kita berbicara. Contohnya, dia sedang memukul atau dia akan memukul. Nah, berarti 3 garis waktu ini ada sudah pada madi dan mudhari. Kan garis waktu itu ada 3 ya, timeline itu ada 3. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin itu fi'il madi, hari ini dan besok itu fi'il mudhari. Sudah semua, timelinenya kan cuma 3 ini. Nah, kalau begitu bagaimana fi'il amr yang ketiga sekarang? Al-fi'lu al-amru atau fi'lul amri. Nah, dia definisinya adalah madalla ala hadasin. Dia menunjukkan hadas juga, menunjukkan kejadian juga, peristiwa juga. Akan tetapi dia bedanya adalah yutlabu husuluhu, ya, diharapkan terjadinya, ya, diharapkan terjadinya perbuatan ini maksudnya, ya, husul artinya terjadi, ya. Ba'da zamanit takallum, setelah berbicara, setelah
berbicara. Ya, di sini berarti ba'da. Lah, kalau dia ba'da berarti mudhari dong. Ya. Bagaimana? Kenapa nggak dimasukkan ke mudhari aja kalau begitu? Jawabannya adalah bedanya di sini. Yutlabu husuluhu. Diharapkan terjadinya. Karena fi'il amr itu bahasa Indonesianya adalah kata kerja perintah. Kita memerintah orang itu artinya kita mengharapkan orang itu melakukan sesuatu yang kita minta. Pergilah, kita berharap dia melakukan perbuatan pergi itu. Nah, makanya dinamakan fi'il amr. Jadi ada yang diharapin di situ. Nah, beda halnya dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu kita cuma ngasih tahu doang. Ya, Muhammad akan pergi. Ya udah, itu cuma ngasih tahu. Nggak ada harapan ya, yang kita harapkan terjadi di situ, cuma ngabarin doang. Gitu. Nah, dari sini bisa antum terapkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran ya, kawan. Kalau antum dengar ada kata kerja perintah di dalam Al-Quran, berarti ada sesuatu yang diharapkan oleh Allah dari kita di situ. Ya, entah untuk melakukan suatu perintah atau untuk meninggalkan suatu larangan. Nah, jadi fi'il amr ya, itu kita mengharapkan terjadinya suatu perbuatan dari orang lain yang kita perintahkan ba'da zamanit takallum, setelah kita berbicara. Idhab, pergilah. Nah, baru kemudian orang itu melakukan perbuatan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, maka itulah fi'il amr. Kemudian perbedaan yang kedua fi'il amr dengan fi'il mudhari adalah kalau fi'il mudhari itu rentang waktunya panjang, nggak ada batasannya. Misalkan, ketika antum mengatakan yadribu, dia akan memukul. Bisa 1 menit ke depan, bisa 1 jam ke depan, bisa 1 hari ke depan, bisa 1 bulan ke depan, nggak ada batasan. Tapi kalau antum mengatakan idrib, pukullah, maka itu hukum asalnya harus terjadi begitu perintah tersebut tersampaikan. Nah, makanya para ulama punya kaidah ya, al aslu fil amri lil faur atau al amru lil faur. Faur itu artinya segera. Berarti ketika kita mendengar perintah, hukum asalnya jangan ditunda-tunda, tapi langsung dikerjakan. Antum baca ayat Al-Qur'an, ada perintah untuk sholat, langsung sholat. Ya, sebagaimana para sahabat mencontohkan ketika turun ayat tentang hijab, ya, tentang haramnya khamr dan sebagainya, mereka langsung tinggalkan itu, nggak ada nunggu-nunggu dulu. Ya, sam'an wa ta'ah. Jadi fi'il amr itu memang artinya akan terjadi setelah kita ngomong. Tapi akan terjadinya itu dalam waktu dekat. Ya, langsung setelah selesai ngomong. Kalau guru antum mengatakan kepada antum, tulislah, kerjakanlah PR halaman ini dan ini. Jangan tanyakan, Ustaz, kapan? Nggak usah. Karena hukum asal kata kerja perintah adalah sesegera mungkin. Kecuali kata Ustaznya bilang, kerjakan PR ini, kumpulkan besok. Ya udah, mau dikerjakan besok juga nggak masalah. Yang penting sebelum waktu deadline-nya. Gitu ya. Nah, jadi fi'il amr itu dia bedanya dengan fi'il mudhari. Inilah dia pembagian fi'il berdasarkan waktu. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin antum kenal istilah past tense. Ya, past tense itu fi'il madhi, kemudian continuous tense dan future itu fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amr itu kalimat interrogatif, ini kata kerja perintah. Nah, baik, itu dia ad-dhabitu al-awwal. Baik. Sampai sini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Tafadhol Robi. Ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Belum Ustaz. Masih jelas ya? Belum ada. Masih jelas ya. Baik, ini karena masih pembahasan ya dasar, makanya kita masuk ke faedah-faedah di tujuannya tambahan. Tapi kalau secara umum insyaallah di udah. Nah, ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan di topik yang kedua, ya, fiil berdasarkan biniyahnya, ya, berdasarkan ya ada apa tidaknya huruf illahnya. Itu menjadi 2
nanti sahih dan mu'tal, ya, baru kemudian kita bagi sahih apa saja, itu apa saja. Nah, ini lebih dekat ke pembahasan sorok sebenarnya, tapi ini nanti. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada sholat nanti. Allah taala a'la wa alam, wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.